Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi bersama Bapak di dalam mata pelajaran matematika dan hari ini kita udah memasuki ke bab selanjutnya tentang adanya kombinatorik. Nah, salah satu di bab kombinatorik ya, kita akan membahas dulu kaidah pencacahan. Nah, apa yang terlintas di benak kalian itu saat mendengar tentang kata kaidah pencacahan? Coba apa? Dan bagaimana sih kaidah pencacahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa kita perlu mempelajari kaidah pencacahan? Itu bisa ditanyakan aja dalam di benak sendiri ya. Nah, nanti apa manfaat dari pembelajaran ini adalah nanti kalian bisa menggunakan percobaan ya. Jadi bisa mengetahui banyak atau cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan ya. Gitu. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama adalah menjelaskan unsur-unsur kaidah pencacahan. Yang kedua, memahami sifat dan operasi kaidah pencacahan. Yang ketiga, menerapkan kaidah pencacahan dalam pemudahan masalah. Kita langsung. Nah, kaidah pencacahan adalah merupakan aturan untuk menghitung banyaknya susunan atau objek-objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Ya, itu adalah disebut kaidah pencacahan. Nah, dalam kaidah pencacahan itu adalah kita akan membahas 3. Ada aturan penjumlahan, ada aturan perkalian, ada notasi faktorial. Nah, aturan penjumlahan. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, kejadian kedua secara terpisah dan dapat terjadi dalam N2 cara, dan seterusnya ya. Nah, maka kejadian pertama atau kedua atau dan seterusnya atau kejadian P dapat terjadi dalam N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah titik-titik sampai dengan NP cara. Ya, nah jadi gini, kalau aturan penjumlahan itu, jadi misalnya, jadi gini, jadi banyaknya ada satu kejadian ditambah satu lagi kejadian, jadi 2 kejadian. Gini, nah kita langsung ke contohnya saja ya. Contoh, di dalam kotak pensil terdapat 5 buah pulpen dan 3 pensil. Berapakah banyaknya cara memilih 1 pulpen atau 1 pensil? Nah, untuk menjawab permasalahan di atas, kita dapat selesaikan dengan berikut. Kejadian pertama, memilih 1 pulpen. Ada berapa pulpen? Coba. Ada 5 pulpen. Jadi tanya apa? Cara memilih 1 pulpen. Berarti ada berapa cara? Coba. Ada 5 cara. Kan? Bisa pensil 1, pulpen 1, pulpen 2, pulpen 3, pulpen 4, atau pulpen 5. Karena kan yang diminta di soal adalah cara memilih 1 pulpen. Nah, terusnya kejadian kedua apa? 3. Cara memilih 1 pensil. Ada berapa pensil di sini? Ada 3. Ada berapa cara dalam memilih 1 pensil dalam 3 pensil itu? Ada berapa cara? 3 cara. 1 pensil 1, pensil 2, atau pensil 3. Kan dimintanya 1. Nah, ditanyakan soal juga, bagaimana nih? Berapa banyakkah cara memilih 1 pulpen atau 1 pensil? Maka dirumuskan seperti begini. Karena di sininya atau, berarti ditambah cara mendapatkan pulpen, atau cara memilih pulpen ditambah cara memilih pensil. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan berapa? 8. Ada 8 cara. Jadi banyaknya cara memilih 1 pulpen atau 1 pensil adalah 5 ditambah 3 atau 8 cara. Nah, contoh kedua. Nah, Ardi dan Nugroho di kota yang berbeda ingin menuju ke kota yang sama. Ardi berangkat dari kota A ke kota C dengan dalam 4 cara atau 4 jalur. Sedangkan Nugroho berangkat dari kota B ke kota C dengan dalam 3 jalur. Nah, berapakah cara mereka bertemu di kota C? Gitu. Permasalahan di atas dapat diuraikan seperti begini. Nah,
Ardi berangkat ke kota A dan kota C memilih 4 jalan. Ya, dapat dilalui dengan 4 cara ya, atau 4 jalan. Nugroho berangkat dari kota B ke kota C itu bisa melalui 3 cara atau 3 jalan. Berapakah peluang caranya? Ingat jumlahkan aja. Cara A ke kota A dan ke kota C ditambah dengan cara ke kota B dengan ke kota C. Jadi berapa cara? Ada 7 cara. Nah, ada contoh ketiga. Di dalam kantong terdapat 10 kelereng berwarna merah, 7 kelereng berwarna hijau, 5 kelereng berwarna kuning, dan 3 kelereng berwarna biru. Berapakah banyaknya kemungkinan untuk mengambil 1 kelereng berwarna merah atau hijau atau kuning atau biru? Ya. Atau berapa banyakkah cara mengambil 1 kelereng? Nah, jumlah kelereng merah ada berapa? Ada 10. Berarti kalau misalnya mengambil 1 kelereng merah ada berapa cara? 10 cara, ya. Karena kan di sini dilihat dari jumlahnya, ya. Nah, terus ada kejadian kedua, mengambil kelereng hijau ada berapa? Ada 7. Berarti kemungkinan cara mengambil 1 kelereng hijaunya ada berapa cara? Ada 7 cara. Terus yang ketiga, ada mengambil 1 kelereng kuning. Dapat terjadi berapa cara? Ada 5 cara. Karena kan 5 kelereng warna kuning yang diminta berapa? Cara mengambil 1 kelereng kuning, kan? Betul? Terus ada yang terakhir ada kelereng biru ada berapa? Ada 3. Berarti berapa cara? Kalau misalnya kita mengambil 1 kelereng biru, 3 cara. Jadi tinggal dijumlahkan. Kan di sini adalah berapa banyakkah kemungkinan untuk mengambil 1 kelereng. Ya, berwarna merah atau berwarna hijau atau berwarna kuning atau berwarna biru. Ada berapa? Tinggal jumlahkan saja. 10 tambah 7, 17. 17 tambah 5, 22. Ditambah 3, 25. Jadi banyaknya cara mengambil kelereng itu ada 25 cara. Nah, ada aturan perkalian. Nah, aturan perkalian mengatakan bahwa jika ada kejadian atau suatu kejadian dengan setiap kejadian itu memiliki hasil N1, N2, N3, NK yang berbeda, maka banyak hasil yang berbeda yang mungkin dari suatu kejadian itu secara berurutan diberikan hasil kali. Jadi dikalikan N1, dikalikan N2, dikalikan N3 sampai dengan NK gitu ya. Contohnya nih, kita langsung. Seseorang dapat memilih tentukan gitu ya. Tentukan berapa banyak cara seseorang dapat membeli 4 kemeja dan 3 celana. Tinggal dikalikan saja. 24 kali 3 jadi 12. Nah, terus ada sebuah sekolah yang memiliki 8 murid dan 6 guru. Berapa cara mengelompokkan 1 murid dan 1 guru? Ya. Bagaimana caranya? Nah, sebuah sekolah. Ini salah ya, ada salah. Mengelompokkan 1 murid dan 1 guru itu harusnya ke permutasi. Nih, yang ketiga aja. Seorang dapat memilih kegiatan membaca buku, bermain sepak bola, dan atau memilih bermain catur. Lalu, 2 diantaranya memenuhi soda atau susu. Ini kurang ini ya. Nah, jadi seperti ginilah contohnya ya. Nah, yang terakhir ada notasi faktorial. Jadi gini, kalau notasi faktorial itu apa? Jadi menguraikan suatu bilangan, gitu ya, diuraikan. Untuk suatu n itu bilangan asli, n tanda seru itu dibaca n faktorial ya. Didefinisikan sebagai berikut. N faktorial itu sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali titik-titik dikalikan n1 dikurangi 1 dikalikan m. Hal yang perlu diketahui adalah 0 faktorial itu sama dengan 1 dari percobaan kesepakatan. 1 faktorial sama dengan 1 dari kesepakatan. 2 faktorial adalah 1 dikali 2 atau 2 dikali 1 faktorial sama dengan 2.
Begitupun dengan seterusnya ya. Dan secara umum dituliskan n faktorial sama dengan n dikalikan n dikurangi 1 faktorial. Contoh, hitung dari nilai faktorial berikut. Hitung dari faktorial 4. Nilai faktorial 4. Nah, 4 faktorial sama dengan 4 dikurangi 4 dikurangi 1, dikurangi 4 dikurangi 2, dikurangi 4 dikurangi 3. Jadi 4 dikali 3 kali 2 kali 1 jadi 24. Nah, terus hitung dari faktorial ini. Ya. 5 faktorial per 3 faktorial. Nah, bagaimana cara penguraiannya? Di sini agak salah ya. Tapi bisa dibilang tepat. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 boleh, dan 3 faktorial itu diuraikan jadi 3 dikali 2 kali 1 ya. Nah, kita coret aja nih. Ya, kita coret. Not. Set. Nah, jadi kita tinggal 5 dikali 4 jadi berapa? 20. Nah, kita terus ada faktorial dalam kombinasi. Hitung nilai faktorial 6. 6 faktorial dikurangi 6 dikurangi 2 faktorial. Jadi sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial. Nah, 6 faktorial di kanan jadi 6 dikalikan 5 dikali 4 faktorial dan per 4 faktorial ya. Karena kan bersifat di ini ya, diuraikan kalau faktorial itu. Nah, kita coret. Set. Sorry. Kita cat. Set. Jadi berapa? 30. Aplikasi faktorial. Berapakah banyak cara mengatur siswa untuk berbaris satu barisan? Ada berapa cara? Mengatur 4 siswa. Diuraikan dalam bentuk faktorial. Ya. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2. Berapa? 24. Lanjut. Oke. Nah. Oke. Sorry. Nah, ya. Oke, sekitar yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas ada kesalahannya. Terima kasih yang kita telah mengikuti video pembelajaran Bapak hari ini. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Kita akan membahas tentang 2 lagi materi tentang kombinatorik. Ada permutasi dan juga kombinasi ya. Ditunggu.